Mundur ke masa lalu adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya bisa melihat orang-orang yang saya cintai. Saya bisa merasakan mimpi mereka. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Dari Bandung straight to Singapura langsung. Habis itu kayaknya hari ini istirahat dulu tapi nggak tahu ya. Malaysia tahun baru di stadion itu 30.000 orang. Timor Leste 1 stadion penuh. Brunei Darussalam 1 hall itu penuh dan penontonnya sampai naik-naik bangku padahal di sana nggak boleh kayak gitu ya. Jepang, Bangkok. Eropa banget. Eropa banget ya. Timor Leste itu turun dari airport, kita langsung disambut sama Bapak Presidennya. Mereka bisa berjalan bermil-mil, datang dari jauh, jalan ke rumah Reza, ke rumah yang lain, hanya untuk foto. Wah, ini mulai agak-agak, kalau menurut saya agak berlebihan. Tapi disitulah kita sadar bahwa, wah ternyata orang itu, they look up to kita gitu. Kok bisa jadi seperti ini gitu, yang menyanyikan lagu dan banyak orang yang suka lagunya gitu. Dan kadang-kadang suka aneh aja dari seseorang yang di Aceh terpencil sana gitu dan ternyata jalan hidupnya bisa sampai ke sini gitu. Ketika kita udah menyadari ini pekerjaan, tapi giliran kita menyadari ini pekerjaan, kok kalau kerja saya aja yang capek misalnya gitu. Ada kok Ariel aja nih yang bikin lagu, ya kok yang lain nggak ngebantuin gitu. Itu udah mulai kayak pekerjaan, karena kalau dalam pekerjaan ada satu yang nggak kontribusi dan mendapatkan hak yang sama, itu akan menjadi hal yang berbeda ya. Sebenarnya ini masalah saling menghargai ya, harus lihat ada usaha dan segala macam. Masalah besarnya itu adalah di situ tadi gitu, masing-masing harusnya mau berkontribusi. Jadwal tur yang ketat, terus dengan problem kita masing-masing. Album pertama udah berusaha, album kedua juga udah berusaha cari solusi, album ketiga memang keadaan dan segala macam itu bikin jadi akhirnya begitu. Ya udah, meledak akhirnya. Semuanya meledak. Cuma kalau memang kita mau pura-pura gitu, ya kalau buat ke publik ya gitu pura-pura nggak kelihatan. Padahal kalau kita sebagai si di dalamnya kita tahu benar itu udah kritis. Udah tur selama setahun, terus ada lagi kita harus bikin album, nggak dikasih waktu luang untuk ngerjain lagu ya. Ketika ngumpul, mana lagunya? Ini nggak bikin, ini nggak bikin. Lah saya juga nggak bikin, saya nggak bikin lagu karena saya kira yang lain ada yang bikin lagu, jadi harusnya memang fungsi band kan kayak gitu. Gilirannya saya nggak ada, harusnya yang lain nge-backup. Tapi pada saat itu klimaksnya adalah, oke, ini dia nggak ada lagu, anak-anak nggak ada lagu, jadi kita mau ngapain? Makin lama
kayaknya makin nggak ada yang peduli sama bikin lagu ini gitu. Nah itu mulai menggerogoti masing-masing personel. Kita ada sedikit argumentasi lah, yang namanya orang ngeband adu argumentasi itu udah wajar lah ya gitu. Cuman aku juga nggak tahu apa yang bikin anak-anak itu beranggapan kalau kita sudah beda visi gitu. Itu semua kejadian di saat semua otak lagi panas, terus juga kita lagi lagi didempet sama deadline. Terus kita dikeluarkan karena katanya sih jalan pemikirannya beda lah. Kan nggak langsung final itu keputusannya. Kita obrolin itu berenam. Band ini kan namanya Peter Pan. Nah si Peter Pan ini dia punya kontrak sama beberapa orang. Nah kalau dia bubar, masalahnya udah hukum. Ini 6-6 kena masalah hukum nanti. Ini kalau memang nggak bisa jalan lagi, antara dua doang ini pilihannya gitu. Kalau memang nggak bisa jalan, yang berempat ini jadi Peter Pan atau yang berdua ini yang jadi Peter Pan gitu. Panjang obrolannya. Jadi akhirnya keluarlah keputusan yang terlihatnya kasar gitu. Dan akhirnya keputusannya oke, yang berempat aja deh yang terusin di Peter Pan. Tapi setelah kontraknya Peter Pan selesai, kita bubarkan nama Peter Pan-nya. Sudah, memang mungkin jalannya harus seperti itu ya, kita terima. Ya sudah, berarti kita sudah bukan Peter Pan lagi. Yang akhirnya kalau sekarang itu kalau kita ketemu sama Andika, ketemu sama Indra, tinggal kita mengenal aja dulu apa yang pernah kita lakuin, dan kita ya gitu, kita ketawa ngeliat masa lalu gitu sebenarnya. Peter Pan itu memang satu badan. Kayak orang ini loh, orang nikah 10 tahun, 20 tahun. Emang gak cocok, tapi bareng. Jadi pas dipisahin mau berasa. Pertama kali kenapa kita cari Indonesian Player adalah karena kita membutuhkan gitu orang untuk memainkan notasi-notasi yang sudah kita ciptakan. Akhirnya bertemu sama David. Setelah itu dia beradaptasi. Setelah beradaptasi dia juga berevolusi, karena yang saya tahu aliran musiknya itu bukan alternatif. Waktu itu saya kasih dengan Sweat aja dia agak bingung. Attitude-nya dia bagus, bermain musiknya bagus, cara menghadapi orangnya bagus, terus passion terhadap musiknya bagus. Oke, now I have this. Apakah akan berguna buat yang lain? Benar-benar bahwa kalau mereka ambil decision begitu, saya dipercaya satu posisi yang melengkapi mereka saat ini. Saya harus juga menyiapkan diri saya untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Dihebohkan dia terdakwa. Apabila Ariel bebas atau dihukum tidak semestinya, ini akan menjadi justifikasi. Ini akan menjadi pembenaran. Orang kalau memiliki pornografi untuk diri sendiri, simpan untuk diri sendiri, itu pasal 4 dan 6 boleh dibaca, itu tidak bisa dituntut. Tidak akan ada Ariel yang selanjutnya. Moral Indonesia. Dia merekamnya tahun 2002, lalu 2010 atau 2009 baru disebarkan, itu tidak mungkin. Pasal penyebaran itu bukan dia yang melakukan, orang lain. Harusnya yang menebarkan itu yang harus dituntut. Hal itu semua orang buat gitu kalau menurut saya gitu. Dan dibicarain juga udah nggak tabu gitu. Ya. Yang pastinya ya kalau Ariel begitu saya juga begitu pasti. Makanya saya nggak terlalu banyak komen dan ngobrol masalah ini gitu kan. Cuman nasnya di Ariel kali, bukan di saya gitu kan. Saudara, sampai saat ini Majelis Hakim masih membacakan pembacaan vonis terhadap terdakwa Ariel Peter Pan dalam kasus mengingatkan Ariel Peter Pan 2 bulan yang lalu dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah. Pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Band ini mungkin mau bubar dan
gue serahin aja sama yang di atas. Gue bilang gue juga gak terlalu berharap sesuatu yang kita belum tahu ke depannya gimana coba. Jadi jalan aja padanya gitu. Itu dunia kayak dibalik dari pokoknya fame jadi yang sampai benci sama wartawan, orang mau nyamperin kita senggol balik gitu. Jadi itu memang nggak menyangka ya akan datangnya seperti itu, tapi tiba-tiba datangnya dalam 1 hari dan runtuh ke bawah itu. Oke, kita belum siap nih untuk kayak gitu. Gue di situ langsung mikir, wah ini album bagaimana ini, kelar apa enggak? Dan semenjak kejadian itu, gue langsung putus hubungan sama apa yang namanya musik. Lukman tuh SMS, aduh nggak tau deh, malu deh sekarang mau keluar juga, mau keluar albumnya juga malu, bandnya aja mau keluar lagi udah malu, saya udah malas, jadi udah nggak mau main band lagi. Diperkuat lagi dengan beberapa bulan kemudian dia menjual semua alat-alat. Yang kasihan tuh David, begitu gabung langsung nganggur. Saya yakin nih, hal ini terjadi sebesar ini ya, bukan tanpa tujuan yang baik gitu. Pasti ada tujuan yang baiknya apa gitu. Kau pasti maki aku waktu aku pergi. Dan kau tinggal sendiri. Tapi aku yakin, kau pasti akhirnya sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, Boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Buta sama masa depan gitu, nggak kelihatan apa-apa, saking bingung jadi udah nggak kegambar lagi kira-kira bakal jadi kayak gimana ya ke depannya gitu. Karena gue nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang harus dilakuin buat masa depan gitu. Gue sempet ngobrol sama yang di atas gitu, ini saya kok kayak dilepas, kayak nggak diperhatiin. Terus impactnya kan besar sebenarnya, bukan cuma kita aja, semua yang terkait sama kita gitu. Band terutama ya. Kita nggak tahu mesti ngapain lagi, karena sangat fatal. Itu yang bikin kita semua saat itu berhenti. Ini kan kasusnya agak unik, jadi giliran kita keluar rumah juga kita malu. Karena pasti sering ditanya, terus kebanyakan juga mereka yang dekat sama kita hanya pengen tahu sisi dalamnya. Emang sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi? Karena ada teman, giliran itu terjadi, si Ariel gini, mereka malah ketawa gitu, yang saya bilang ini nggak lucu gitu kalau pengen sekali nonjok gitu mukanya gitu. Semuanya pasti udah salah perhitungan. Harusnya tahun 2010 udah bisa jalan lagi, ternyata 2010 ya ditambah 2 tahun lagi puasanya kan berarti gitu. Nah itu kalau gue bilang sih gue nggak tahu ya gimana cara teman-teman yang lain mengatasi itu gitu. Dapur mesti ngebul gimana caranya ya saya sempat diskusi sama teman-teman kru yang lain. Yang satu ada yang kerja di band lain gitu, ngikut jadi kru band lain. Yang satu ada yang jadi pengusaha kecil-kecilan. Bahkan ada yang jadi tukang parkir. Penyokong ekonomi di rumah saya paling gede dari sini. Begitu Ariel kena masalah kan, semua serba stop. Gua nggak ada kerjaan lain, nggak ada kegiatan lain. Mending masuk studio sendiri, rekam lagu, bikin lagu sendiri. Pokoknya bikin sesuatu yang bisa menyibukkan diri aja. Ya, gue nggak bisa bergerak banyak karena vokalis gue masih di dalam. Tetap bikin musik. Habis itu udah nggak ada lagi. Gue mikir kenapa tidak? Saya bisa istilahnya bisa nyari band lagi gitu. Seburuk-buruknya itu. Tapi kan ini adalah suatu komitmen, satu visi dari sebuah band. Visi kita ya senang susah bersama. Orang dulu susahnya bersama, senang bersama, masa begitu susah lagi kita ngobrol bersama. Nggak ada lagi yang perlu dikeluhin dari dunia gitu. Mau orang benci
sayang juga, ya udah. Padahal ada pemberitaan yang buruk di media, tapi di fansnya sendiri nggak ada pengaruhnya gitu emang, karena memang kita udah maintenance dari jauh-jauh hari sebelumnya. Apa yang fans inginkan selalu kita, ayo ini loh yang ada, yang real tuh seperti ini. Berita yang ada, yang di lingkungan ada berita miring tentang ini, ya kita kasih tahu apa adanya. Anak-anak itu sekarang bikin musik, sekarang lagi ini, selalu kita tahu, dan mereka sangat memahami siapa yang mereka idolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan itu selalu ada di otak kita, dari kita semua. Ya, tapi yang jelas malam ini selain buat Ariel dan selain juga buat lo semua sahabat Peter Pan, gue pengen ngobrol sama mereka, sama David, sama Lukman, sama Uki, sama Reza. Maaf ya bos ya. Yang jelas mereka sama Iksa juga, karena mereka lah Peter Pan, mereka lah yang menginspirasikan gue untuk bermain musik sampai sekarang. Waktu downfall tuh bener-bener titik terendah gitu. Oke, ini Ariel lagi di dalam, bukan lagi ke India. Reza nggak bisa dihubungin. Kayaknya harus ada satu orang yang menjadi reminder juga kepada orang lain bahwa oke, ini band masih ada. Mencoba ide apa yang bisa dikerjain gitu, karena itu tantangan kan gitu. Maksudnya kayak mikirin gimana caranya biar ini band tetap jalan walaupun nggak ada vokalisnya gitu kan. Kan ada 10 lagu rencananya, yang lainnya sih memang dia kalau itu bikin agak ini. David bikin materi instrumental, anak-anak bikin, dan Ariel juga sangat berkontribusi dalam terjadinya si konser itu. Kita bolak-balik ketemu sama dia di Kebonwaru. Ini Australia, ya, Igor yang nah, itu tapi orang udah tahu jelas sejarahnya. Ini tapi kalau ini sekarang apalagi Ariel yang pegang di hati, dia famous, tapi kan tidak betul-betul masyarakat tentang jiwa dia. Justru saya sekarang kepengen balik. Apa yang pernah hitam yang di masyarakat itu, dengan ini insya Allah kita bikin putih gitu. Manggung ada vokalisnya, tapi instrumental. Lagunya apa aja nih? Itu udah gerak aja di sini nih. Ini ada pekerjaan.